Kita ke informasi pertama pemirsa, suara letusan senjata api terdengar di Bandara Aminggaru Ilaga Timika, Papua Tengah. Ya pemirsa, 3 orang terpantau di area hutan di sekitar bandara tempat letusan berasal. Bunyi tembakan pertama terdengar pada pukul 7.35 waktu Indonesia Timur dari kawasan hutan Bandara Aminggaru Ilaga Timika, Papua Tengah. Merespon hal ini, Kopasga TNI dengan jajaran personel Ops Damai Kartens melakukan pemantauan dan penyisiran di sekitaran hutan. Hasilnya, terpantau 3 orang KKB dari kelompok JK Murib dengan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan AK-47 serta 1 senjata api pendek. Aksi kontak tembak pun terjadi antara keduanya. Kelompok KKB tersebut melakukan penembakan dari titik buta atau melalui hutan-hutan yang ada di sekitaran Bandara Aminggaru Ilaga. Dari hasil pemantauan via drone terdeteksi keberadaan 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang membawa senjata laras panjang jenis M16, AK-47 dan 1 senjata api pendek. Petugas gabungan masih terus bersiaga penuh untuk memastikan kejahatan ini tidak terjadi lagi. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. 2 orang korban berhasil dievakuasi dari timbunan longsor tebing di Cirebon, Jawa Barat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 orang kakak beradik korban longsor tambang galian C di Cirebon, Jawa Barat. Keduanya ditemukan di lokasi yang berdekatan dan dalam kondisi tidak bernyawa. Dalam proses evakuasi, petugas mengerahkan alat berat untuk mengangkat material bebatuan dan pasir yang menimbun kedua korban. Ini 2 korban sudah kita temukan ya, walaupun 1 korban ini dalam posisi tidak utuh, sedangkan 1 korban lagi relatif utuh. Ya, jadi ini sudah kita diskusikan juga ya dengan tim SAR, Basarnas, BPBD, kemudian Forkopimda, termasuk juga keluarga korban. Jadi untuk pencarian kita hentikan. Proses pencarian pun kini telah dihentikan. Warga pun dihimbau untuk menjauhi lokasi karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Isak tangis dan pelukan erat menyambut kepulangan jemaah haji di Depok, Jawa Barat. Para keluarga merasa lega pemirsa usai adanya ancaman bom kepada pesawat yang ditumpangi para jemaah. Isak tangis mengiringi pelukan erat keluarga dan jemaah yang baru saja tiba di halaman Balai Kota Depok, Jawa Barat. Dengan penuh kelegaan, para keluarga menyambut jemaah yang baru saja melewati momen menegangkan usai ancaman bom dari orang tak dikenal yang terjadi di dalam pesawat saat terbang dari Jeddah, Arab Saudi. Meskipun dipastikan hoax, peristiwa itu tentu membuat trauma dan kekhawatiran mendalam khususnya di kalangan keluarga yang menanti di tanah air. Ibu udah masuk ke ruangan tunggu. Ada anak nanya, ada apa sih mama? Kata dia mau nanya itu. Katanya ada bom. Lah, ibu kan tahu kan di situ. Padahal nggak ada, Neng. Terus terang. Nggak ada bom. Tadi aja apa dipulangin naik dari Medan naiknya ke Jakarta pakai mobil kapal itu juga. Pesawat yang ditumpangi para jemaah tersebut dialihkan ke Bandara Kuala Namu setelah muncul ancaman bom melalui email yang diterima otoritas penerbangan. Mungkin bisa disaksikan dalam keadaan bahagia dan juga jamaahnya pada sehat-sehat semuanya. Itu berkat buat kita semuanya. Dan hari ini kita terima jamaah haji itu jumlahnya genap 442 jamaah untuk petugas. Mereka semuanya sehat, tidak ada nampak-nampak yang galau dan sebagainya. Dan mudah-mudahan bisa pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan bahagia dan senang.
Pesawat Saudi Airlines SV5276 mengangkut 442 jemaah haji kepulangan dari Jeddah menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Kini ratusan jemaah telah kembali ke pelukan keluarga dengan rasa syukur mendalam usai menuntaskan ibadah di Tanah Suci. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, A-News melaporkan. Pemirsa, Ibu Gregorius Ronalta Nur Meriska Wijaya divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hakim menyatakan Meriska bersalah memberikan suap kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk vonis bebas anaknya terkait kasus kematian Dini Sera. Hakim juga menghukum Meriska membayar denda 500 juta rupiah atau subsidi 6 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 4 tahun penjara dan dituntut membayar denda 750 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Terkait vonis 3 tahun ini, Ibu Ronalta Nur mengaku menerima. Singapura. Undang-Undang Nomor 31 dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti dokumen dengan nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 24 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 2. Barang bukti uang dengan nomor urut 11 berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan A dan B sampai dengan nomor urut 1411 berupa 1 keping kartu akses kunci apartemen Tamrin Residence warna hijau dan biru dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 3. Barang bukti elektronik dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 25 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. Membebankan kepada terdakwa membayar perkara sejumlah 7.000. Pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar divonis 16 tahun penjara dan terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk menyuap hakim terkait perkara kasasi Ronalta Nur. Sedangkan Lisa Rahmat, pengacara Ronalta Nur, divonis hukuman 11 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Majelis Hakim memvonis Zaraf Rikar dengan hukuman 16 tahun penjara. Zaraf terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara. Hukuman itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, yakni 20 tahun penjara. Hakim juga memberikan hukuman denda 1 miliar rupiah kepada Zaraf dan uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu pengacara Ronalta Nur, Lisa Rahmat, divonis hukuman 11 tahun penjara. Hakim juga menghukum Lisa dengan denda 750 juta rupiah dengan subsidi 6 bulan kurungan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kasus Zaraf Richard ini berawal dari kasus Ronalta Nur yang membunuh Dini Sera. Zaraf menyuap hakim yang menyidangkan kasasi perkara pembunuhan anak mantan anggota DPR RI, Gregorius Ronalta Nur. Tim Liputan A-News melaporkan.